ini mah dipukulin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rasain, dua pelaku penyerangan dan perusakan di Solo ditangkap. Peristiwa penyerangan acara doa pernikahan di Solo itu bermula saat kelompok ormas mendapat informasi ada kegiatan terlarang di lokasi kejadian di Solo. Kelompok itu lalu berusaha membubarkan acara yang ternyata adalah doa bersama rangkaian acara menjelang pernikahan. Mereka curiga tuan rumah menyelenggarakan acara keagamaan. Gerombolan itu lalu berteriak-teriak dengan kata-kata kasar yang mengerikan. Tak usah saya tulis di sini. Beda aliran saja bisa ribut begini. Dari insiden tersebut, 3 orang mengalami luka-luka usai dipukul dan dilempari batu. Selain itu, beberapa kendaraan juga dirusak oleh pelaku. Mereka ini adalah sekelompok orang yang tidak beradab, berjubah agama tapi mirip preman. Apapun alasannya, mereka tidak berhak main hakim sendiri, memaksa membubarkan apalagi sampai anarkis dan melukai orang lain. Mereka bukan aparat dan bisa seenaknya menindak sembarangan. Kelompok ini memang harus diberantas dari negara ini. Mereka ini cenderung jadi parasit, main hakim sendiri, tidak peduli meski negara ini memiliki hukum, seolah negara ini punya nenek moyangnya. Dan akhirnya, tidak perlu menunggu waktu lama, polisi sudah berhasil menangkap 2 pelaku yang diduga melakukan penyerangan tersebut. Keduanya kini telah ditahan oleh Polresta Solo kemarin sore. Kurang dari 1x24 jam kami bisa mengamankan 2 orang yang diduga pada saat terjadi pengeroyokan dan perusakan di TKP, kata Kapolresta Solo, Kombes Andi Rifai dalam jumpa per di kantornya. Terkait peran masing-masing pelaku, Andi mengatakan masih akan mendalaminya. Termasuk jumlah pelaku akan terus berkembang. Rasain deh, silakan dihukum berat saja karena telah mengganggu kenyamanan dan ketertiban bahkan korban luka-luka. Kalau tidak disikat, mereka takkan jera. Jangan sampai tindakan ini menjadi sebuah hal yang lumrah dilakukan di negara ini. Ini baru 2 orang, pasti ada lagi beberapa orang yang harus ditangkap. Dan yang terpenting adalah otak dan dalangnya harus segera diamankan dan diberi hukuman setimpal. Pemerintah harus segera turun tangan. Polisi juga tidak boleh segan menindak tegas kelompok ini. Harus selidiki sampai ke dalangnya. Tidak boleh ada kelompok manapun yang berhak menghakimi kelompok lain hanya karena beda pendapat atau aliran apalagi dengan alasan agama. Kepolisian juga tidak boleh mundur apalagi yang dihadapi saat ini adalah kelompok intoleran yang memakai pakaian agama untuk membenarkan tindakan barbar ini. Justru mereka merasa dengan berlindung di balik jubah agama, mereka bebas bertindak dan membuat kerusuhan. Tidak ada jubah dan penampilan agama yang boleh seenaknya menginjak-injak hukum dan pemerintahan di negara ini. Mereka bersembunyi dan main kasar atas nama agama agar dianggap benar. Siapa mereka sehingga berani berbuat seperti itu? Berani mengatakan yang berbeda dengan sebutan mengerikan. Apakah mereka sudah yakin pasti masuk surga? Apakah mereka udah pegang tiket surga? Kelakukan mereka sendiri mirip orang tidak punya agama. Lebih rendah dari yang dianiaya. Bangsa Indonesia sebelumnya senantiasa hidup rukun saling menghargai dan menghormati. Tapi ciri khas ini perlahan mulai luntur. Setelah muncul kelompok intoleran yang dibungkus dengan agama, semua jadi berubah. Yang tidak sejalan dengan mereka akan dianggap kafir, dimusuhi, diganggu, diintimidasi, dipersekusi bahkan dianiaya. Sekarang tinggal pilih apakah mau terus diinjak oleh kelompok intoleran ini yang cepat atau lambat akan menuju kehancuran bangsa, atau kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya dengan membasmi kelompok sampah ini. Mereka sudah merajalela sejak lama. Tapi fenomena ini cenderung didiamkan seolah ini bukan masalah serius. Tunggu sampai membesar dan tak terkendali, penyesalan yang akan dirasakan dan Indonesia mungkin tinggal nama. Karena mereka sudah melanggar hak masyarakat dalam beragama dan berkeyakinan maka tidak ada kebaikan lagi untuk mereka. Intoleransi dalam bentuk perusakan, penindasan, pemukulan, persekusi hingga kerusuhan sudah sering kali terjadi di negara ini. Dalangnya sama, kelompok itu juga. Sudah terjadi selama bertahun-tahun seolah terus dibiarkan. Memang pelaku banyak yang terciduk, tapi masih kurang tegas sehingga terus saja terjadi.
Perlu satu gebrakan besar dan drastis untuk membasmi hingga ke akar-akarnya. Bagaimana menurut Anda?